Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik liabilities atau hutang usaha dalam akuntansi. Apa sih liabilities? Apa sih hutang usaha dalam akuntansi? Akan kita pelajari dalam video ini. Learning objektif, setelah mempelajari ini diharapkan dapat memberikan contoh hutang usaha dalam kehidupan sehari-hari, contoh hutang usaha dalam perusahaan, bagaimana pengakuan hutang usaha, pengukuran hutang usaha, serta pelaporan hutang usaha menurut standar akuntansi keuangan. Nah, hutang usaha, contoh. Hutang usaha atau liabilities adalah kewajiban untuk membayar di masa mendatang. Contoh misalnya, ibu meminjam uang ke bank, maka di dalam pembukuan atau laporan keuangan ibu ada hutang atau kewajiban membayar di masa depan ke bank. Jadi hutang adalah kewajiban, kalau tadi di video sebelumnya piutang adalah tagihan. Nah, contoh misalnya teman-teman mahasiswa setiap semester membayar SPP. Awal harus dibayar di awal. Kalau misalnya ada satu dan lain hal tidak bisa membayar, maka itu merupakan hutang mahasiswa kepada kampus gitu, harus dibayar karena kewajiban akan ditagih gitu ya oleh kampus ke mahasiswa. Jadi hutang adalah kewajiban. Atau contoh sederhana misalnya sesama teman pinjam duit dong, misalnya saya mau kredit motor, misalnya pinjam duit 5 juta gitu, janji akan bayar lunas bulan depan. Nah, misalnya ibu pinjam duit misalnya ke saudara lah, ke keluarga, ibu pinjam 100 juta akan janji bayar bulan depan. Nah, maka di pembukuan laporan keuangan ibu ada hutang atau kewajiban untuk membayar di kemudian hari ya. Nah, perusahaan juga sama. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan pasti meminjam dana. Kalau teman-teman belajar leverage debt to equity ratio, perusahaan yang bagus adalah perusahaan meminjam dana ke bank itu. Perusahaan yang punya hutang, perusahaan punya kewajiban, karena dengan bisa pinjam ke bank bunga pinjamannya misalnya 10%, bisa mengembalikan dari hasil uang yang dipinjam, bisa diputar ke bisnis, bisa menghasilkan profit 20% misalnya. Nah, misalnya perusahaan pinjam uang ke bank gitu, perusahaan PT Mejaya pinjam uang ke bank untuk ekspansi buka cabang. Misalnya tadi perusahaan PT Mejaya adalah perusahaan dagang menjual beras. Nah, untuk buka cabang nih, misalnya buka cabang di Tangerang, pinjam uang ke bank 1 miliar misalnya, pinjam uang ke bank, maka pembukuan laporan keuangan PT Mejaya ada hutang usaha atau kewajiban ke bank yang harus dibayar karena akan ditagih oleh bank. Kalau nggak ditagih bagaimana? Biasanya ada agunan atau jaminan akan disita nih, sita gedungnya lah, sita rumah atau lain sebagainya ya. Jadi hutang adalah kewajiban kita untuk membayar di kemudian hari, karena kita punya kewajiban atau hutang harus, kalau namanya kewajiban harus wajib dibayar ya. Jadi kalau teman-teman pinjam uang ke teman harus membayar kewajiban. Teman-teman pinjam uang ke saudara, keluarga, kewajiban membayar di kemudian hari ya. Ibu pinjam ke bank, ibu harus membayar ke bank. Nah, perusahaan sama, misalnya PT Mejaya perusahaan pinjam uang ke bank, nah PT Mejaya harus membayar ya dengan bunga dan pokok pinjaman. Kalau tidak membayar, nah akan disita nih agunan atau jaminannya, seperti rumahnya disita, gedungnya disita dan lain sebagainya ya. Bagaimana definisi liabilities atau hutang usaha menurut para pakar? Nah, menurut States tahun 2004, hutang usaha adalah suatu kewajiban. Kewajiban. Kalau hak kita, tadi piutang, tagihan atau hak kita. Kalau hutang adalah kewajiban. Hasil transaksi atau kejadian di masa lalu. Hasil transaksi atau kejadian di masa lalu. Misalnya ibu pinjam uang ke bank secara individu, ibu harus membayar. Kalau enggak, nah akan disita, tadi itu ada jaminannya rumah, disita rumahnya. Sama perusahaan misalnya PT Mejaya meminjam uang 1 miliar ke bank, setiap bulan harus membayar bunga dan pinjaman. Kalau nggak bayar, misalnya kalau 3 kali nggak bayar nih, 3 bulan berturut-turut nggak bayar, maka akan disita, rumahnya disita, gedungnya disita dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman pinjam uang ke bank, teman-teman juga harus bayar, atau pinjam ke temannya harus bayar karena kewajibannya harus dibayar di kemudian hari. Nah, bagaimana karakteristik hutang atau liabilities? Nah, karakteristiknya adalah kewajiban sekarang. Misalnya teman-teman pinjam ke keluarga, pinjam duit dong mau beli motor. Nah, kewajiban, kita harus bayar. Timbul dari kejadian ekonomis atau peristiwa masa lalu kan. Janji hutang bayar 1 tahun, akan lunas setiap bulan dicicil.
Penyelesaian kewajiban melibatkan transfer aset. Jadi penyelesaian kewajiban itu melibatkan perpindahan aset, bisa berupa kas, barang, atau jasa. Ya. Misalnya kalau pinjam uang ke bank ya bayarnya kas. Kalau pinjamnya barang, bisa pinjam barang ya. Misalnya pinjam laptop dong, laptop saya rusak. Misalnya teman-teman bilang ke teman, pinjam laptop dong ke teman, misalnya ke teman dekat gitu. Boleh pinjam ya, selama yang dipinjam mau meminjamkan. Tapi kita punya kewajiban untuk membayar ya. Misalnya janji besok balikin deh karena saya mau presentasi di kelas. Nah besok balikin gitu karena kewajiban kita kewajiban yang harus kita bayar. Bagaimana pengakuan liabilities atau hutang? Suatu kewajiban dapat diakui bila memenuhi kriteria ya. Kita bisa mencatat dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bahwa itu adalah hutang, memenuhi definisi suatu kewajiban, dapat diukur, relevan, dapat diandalkan ya. Jadi dapat diukur, relevan, dapat diandalkan. Suatu kewajiban adalah hasil transaksi atau kejadian di masa lalu. Misalnya tadi pinjam uang untuk beli motor, kan udah terjadi kan, maka muncul kewajiban. Jadi transaksinya terjadi, baru muncul kewajiban. Maka suatu kewajiban tidak diakui sampai terjadinya kewajiban tersebut. Bahwa kewajiban diakui pada saat kewajiban itu timbul. Jadi pada saat kita, misalnya ibu pinjam uang ke bank nih, dikasih, misalnya dipinjamkan, pada saat itulah dicatat bahwa kita punya hutang atau kewajiban kepada pihak lain. Karena suatu perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ya. Misalnya antara pembeli pinjaman dan yang meminjam. Antara misalnya ibu dengan bank, pinjam ke bank. Maka itu diakui pada saat terjadi transaksi dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pengukuran liabilities atau hutang usaha ya. Bagaimana diukur? Nah, bisa diukur berdasarkan nilai historis, berdasarkan biaya kini, berdasarkan atau disebut current cost ya. Biaya historis disebut, nilai historis disebut historical cost, biaya kini disebut current cost, nilai realisasi berdasarkan realisasi value atau disebut realisasi value, nilai sekarang disebut present value. Jadi bisa diukur berdasarkan historical cost, current cost, realisasi value, dan present value. Pelaporan hutang usaha atau liabilities. Hutang usaha dilaporkan dalam neraca sebagai hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Pelaporan liabilities diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar di neraca perusahaan. Contohnya hutang lancar misalnya yang dapat dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Itu hutang lancar. Misalnya hutang ke bank dijanji akan lunas dalam kurang dari 1 tahun, maksimal 1 tahun itu hutang lancar. Hutang jangka panjang lebih dari 1 tahun, biasanya 3-5 tahun. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.